Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Legal Justice. Surat gugatan perdata harus dirumuskan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan agar dianggap memenuhi syarat formil. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan. Pertama, ditujukan atau dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis pengadilan yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, diberi tanggal. Ketentuan undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti. Pasal 1868 maupun pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan pencantuman tanggal di dalamnya. Karena itu, jika bertolak dari ketentuan pasal 118 HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum, pencantuman tanggal tidak imperatif dan bahkan tidak merupakan syarat formil surat gugatan. Dengan demikian, kelalaian atas pencantuman tanggal tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil. Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ketiga, ditandatangani penggugat atau kuasanya. Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan gugatan perdata harus dimasukkan ke pengadilan dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya. Keempat, identitas para pihak. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah. Identitas yang wajib disebut meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal. Adapun penyebutan identitas lain tidak imperatif. Tidak dilarang mencantumkan identitas tergugat yang lengkap, meliputi umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, dan suku bangsa. Lebih lengkap tentunya lebih baik dan lebih pasti. Kelima, fundamentum petendi. Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain posita atau dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan pasal 163 HIR. Mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil gugat, muncul dua teori, yaitu substantiering teori yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tapi harus juga menjelaskan fakta yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kemudian individualisering teori yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur, yaitu dasar hukum dan dasar fakta. Keenam, petitum gugatan. Supaya gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan dari penggugat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.